Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan taufik sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Isya, salat tarawih insyaallah, salat witir, dan juga tadi di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa yang tentu kita berharap kepada Allah segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah sudah memasuki hari berapa? 21 hari yang ke-12 ya, selama berarti ya, artinya masih ada peluang buat kita terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ramadan ini luar biasa. Ibadah puasa as-sawmuni wa ana ajzi, puasa itu untukku kata Allah dan aku yang ngasih balasannya. Kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, beliau mengatakan berarti itu mukasyafat, dibukakan al-maqadir tawadhu, dibukakan yang namanya ukuran-ukuran pahala ibadah. Allah kasih tahu bisa 10, 100, bahkan illa masya Allah, sampai kepada apa yang Allah kehendaki. Namun ketika ibadah puasa Allah sembunyikan, nggak tahu berapa besaran pahalanya, bisa kecil bisa besar. Tapi yang biasanya disembunyikan berarti itu mengandung sesuatu yang besar. Oleh karenanya kita husnuzon dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ibadah puasa kita akan menghasilkan pahala yang besar. Ya, bahkan ada tersendiri buat orang yang ibadah puasa, yakni ada babur rayyan, pintu khusus buat orang-orang yang puasa untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang penting husnuzon dulu. Faslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua kebaikan yang kebaikan lain tidak mampu mengunggulinya. Yang pertama husnuzon billah, husnuzon sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa aja sangka baik kepada Allah. Dalam ibadah kita sangka baik kepada Allah. Bahkan dalam doa-doa kita sangka baik kepada Allah. Jangan kita curigaan aja, jangan kita tidak husnuzon kepada Allah. Makanya kata Nabi, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, dikabulkan doa di antara kalian selama kalian tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Kata para sahabat. Maka kata Nabi, dia udah doa, kemudian dia bilang, qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Saya udah doa nih lama benar, belum juga dikabulin sampai sekarang. Ini namanya tergesa-gesa dan dia tidak husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya husnuzon, kalau doa yakin doa kita dijabah selama kita mintanya sungguh-sungguh. Mintanya jangan setengah-setengah. Ya Allah, kasih saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, biar saya bisa beli rumah, biar saya bisa beli mobil. Itu kalau engkau mau ya Allah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak. Doa begitu, doa sungguh-sungguh. Boleh pakai bahasa Arab yang bisa, enggak apa-apa. Mau pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Aduh, saya kayaknya lebih khusyuk pakai bahasa daerah saya, silakan. Mau orang Jawa pakai bahasa Jawa enggak apa-apa. Boleh. Pakai dia orang Sunda mau pakai bahasa Sunda enggak apa-apa. Dia orang Padang mau pakai bahasa Padang, doanya enggak apa-apa. Doa. Yang penting saya saranin jangan pakai bahasa Betawi, jangan. Ya Allah, lu kan Tuhan gua. Kasar orangnya. Jadi walhasil silakan ya berdoa dengan bahasa apapun, yang penting kita khusyuk dan sungguh-sungguh mintanya kepada Allah. Dulu ada kisah orang yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diangkat nih dalam cerita, dalam kisah kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Di sini ada dua orang yang dijebloskan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diangkat nih dua orang. Begitu diangkat, yang satu kata Allah, ente dulu ngapain aja di dunia, begini dan seterusnya. Ya udah, cocok. Ente emang cocok masuk neraka, balik lagi ke neraka. Begitu disuruh ke neraka, lari kencang banget.
lari kenceng banget menuju neraka, lompat langsung ke neraka. Begitu mau lompat ditarik sama malaikat. Kata Allah ya, itu malaikat adrik abdi, tahan dulu dia, ditahan. Ditanya, ente ngapa romannya? Disuruh ke neraka, romannya gesit banget. Udah pengen buru-buru aja. Ya, udah buru-buru mau lompat. Apa dia bilang? Ya Rob, dulu waktu saya di dunia, saya dengar azan tapi saya nggak sholat. Saya tahu ada perintahmu untuk puasa, saya nggak puasa. Perintah-perintahmu saya langgar dulu. Nah sekarang engkau perintahkan saya, sekalipun ke neraka, maka saya mau mematuhi perintahmu. Maka sekalipun ke neraka, saya siap melaksanakannya. Begitu. Makanya ntar kalau disuruh ke neraka, lari aja kenceng. Nah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga ya Allah. Amin. Jadi walhasil ini orang akhirnya karena dia semangat menjalankan perintah Allah, dapat rahmat Allah. Begitu juga yang satunya lagi, dia disuruh balik lagi ke neraka, dia ogah-ogahan, malas-malasan. Akhirnya ditanya, kenapa kok malas-malasan? Ya Rob, azunnu, aku menyangka bahwa Allah tu'adzibani, bahwa engkau tak bakal nyiksa aku lagi. Kirain kali dipindahin ke surga, ke neraka lagi. Kata Allah, karena engkau sudah husnuzon kepadaku, maka aku berikan rahmatku. Akhirnya apa? Ini dua orang jadi masuk ke dalam surga. Itu lantaran husnuzon. Sama begitu juga dengan orang yang kedua itu husnuzon bi ibadillah, husnuzon kepada sesama hamba Allah. Mesti sangka baik, jangan menganggap remeh orang, jangan curigaan mulu sama orang. Kita melihat orang lain, jangan kecilin. Dulu ada kisah dalam kitab Qiraatul Rasyidah, serigala sama tikus. Kata tikus ketika diselamatin oleh serigala, Gala, makasih banyak udah nolongin saya, sama-sama kus. Ya akhirnya kata serigala, kata tikus begini, Gala, ente kan udah nolongin saya, ntar kalau ente susah saya tolongin dah. Kata serigala, ya ente kecil masih, ente belum ada apa-apanya, gimana mau nolongin anak? Kalau anak gede pantas nolongin ente. Dikata gitu. Akhirnya satu ketika itu serigala dijerat oleh pemburu. Dia teriak-teriak tuh terkaing-kaing. Akhirnya apa? Kata tikus, ini kayaknya suara serigala yang nolongin saya. Itu tikus ngeliat bener, nggak taunya tuh serigala lagi dijaring. Itu tikus naik ke atas, kemudian digigit-gigitin jaring-jaring pemburu, kemudian terlepas, serigala akhirnya selamat. Akhirnya tuh serigala ngomong begini sama tikus. Serigala dikata begini, wahai tikus, ternyata ente bener juga ya bisa nolongin saya. Nah, saya kira nggak mungkin kali ente bisa nolongin saya. Apa jawab tikus? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Tuh tikus Arab. Ya itu ngomongnya gitu. Ya, tikus kita begitu ngomongnya. Ya, itu tikus ngomong begitu, kata tikus, jangan ngeremehin orang yang di bawah ente, karena setiap sesuatu masing-masing memiliki kelebihan. Oleh karenanya ibadah puasa kita mengajarkan kita untuk husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada hamba Allah. Mudah-mudahan dengan demikian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.